Pernahkah kalian bayangkan, suatu pagi kalian bangun, dan semuanya gelap, bukan cuma lampu yang mati, tapi internet, ATM, bahkan ponsel kalian sama sekali nggak ada sinyal. Ini bukan sekadar mati listrik biasa. Ini adalah skenario blackout ekonomi, sebuah krisis mengerikan yang mungkin sengaja tidak banyak dibicarakan. Padahal dampaknya bisa melumpuhkan seluruh sendi kehidupan modern kita. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Kita hidup di zaman di mana listrik dan internet sudah seperti udara. Kita butuh keduanya untuk bekerja, belajar, berkomunikasi, bahkan untuk sekadar mencari hiburan. Coba pikirkan, apa yang terjadi kalau dua hal ini tiba-tiba hilang dalam waktu yang lama? Pertama, ekonomi digital langsung runtuh. Semua transaksi online, aplikasi ojek online, e-commerce, semuanya berhenti total. Jutaan orang yang menggantungkan hidupnya di sektor ini, dari driver ojol hingga admin toko online, bakal kehilangan pemasukan dalam sekejap. Selanjutnya, sistem perbankan. Kita mungkin berpikir uang kita aman di bank. Tapi saat blackout terjadi, kita nggak bisa mengaksesnya. ATM mati, mobile banking nggak berfungsi, kantor bank pun lumpuh karena sistem mereka bergantung pada listrik dan jaringan internet. Uang tunai tiba-tiba menjadi raja. Tapi, berapa banyak dari kita yang menyimpan uang tunai dalam jumlah besar di rumah? Kepanikan pasti akan terjadi. Orang-orang akan berbondong-bondong menyerbu toko untuk memborong kebutuhan pokok, menciptakan kelangkaan dan lonjakan harga yang gila-gilaan. Bagaimana dengan bisnis kecil dan menengah atau UMKM? Warung kelontong mungkin masih bisa bertahan sesaat dengan transaksi tunai. Tapi bagaimana dengan stok barang mereka? Pabrik berhenti berproduksi. Distribusi macet total karena sistem logistik pun lumpuh. Rantai pasok makanan, obat-obatan, dan bahan bakar akan terputus. Dalam beberapa hari saja, rak-rak di supermarket bisa kosong melompong. Ini bukan lagi soal ekonomi. Ini udah masuk ke krisis kemanusiaan. Yang lebih menakutkan adalah perubahan perilaku masyarakat. Ketika rasa aman hilang dan kebutuhan dasar sulit dipenuhi, sifat asli manusia bisa muncul. Ketidakpercayaan pada pemerintah dan sesama akan meningkat. Keamanan jadi barang langka. Ini adalah sisi gelap dari ketergantungan kita pada teknologi. Sebuah kerentanan sistem yang selama ini kita anggap begitu stabil dan kuat. Krisis ini memperlihatkan betapa rapuhnya fondasi peradaban modern yang kita bangun. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata kita semua. Kita perlu lebih sadar akan risiko ini. Mungkin kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti selalu punya sedikit persediaan uang tunai, stok makanan dan air minum darurat, atau bahkan belajar keterampilan dasar yang tidak bergantung pada teknologi. Bagi pemerintah dan perusahaan besar, ini adalah panggilan untuk membangun sistem yang lebih tangguh, yang punya rencana cadangan jika skenario terburuk ini benar-benar terjadi. Intinya, blackout ekonomi bukan cuma dongeng atau cerita di film. Ini adalah risiko nyata di dunia yang serba terhubung. Dengan memahami risikonya, kita bisa menjadi lebih siap dan tidak panik saat menghadapi ketidakpastian. Semoga kita tidak pernah mengalaminya, tapi persiapan adalah kunci untuk bertahan. Bagaimana menurut kalian? Apa yang akan kalian lakukan pertama kali jika blackout ekonomi terjadi? Coba tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.